Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Istiana Falihatur Rahmat dari Prodi PGMI 3A. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai aliran pragmatisme dan sosialisme dalam filsafat pendidikan. Sebelum masuk ke pengertian pragmatisme, pertumbuhan filsafat sebagai hasil pemikir filosof dalam rentang waktu yang dilaluinya telah melahirkan berbagai macam pandangan. Pandangan para filosof tersebut ada kalanya bersifat saling mendukung, tetapi tak jarang pula yang bertentangan. Hal ini dapat dimaklumi karena hasil pemikiran seseorang filosof bukan merupakan komponen yang dapat berdiri sendiri, akan tetapi senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pendekatan yang dipakai serta situasi dan setting sosial pemikiran filosof tersebut dimunculkan. Langsung saja masuk ke pengertian pragmatisme. Pragmatisme berasal dari dua kata, yaitu pragma dan isme. Pragma yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action, sedangkan pengertian isme sama dengan pengertian isme yang lainnya, yang merujuk pada cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Dengan demikian, filsafat pragmatisme beranggapan bahwa pikiran itu mengikuti tindakan. Aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika Serikat sekitar abad ke-19 hingga awal 20. Filsafat pragmatisme beranggapan bahwa pikiran itu mengikuti tindakan. Aliran ini pertama kali tumbuh di Amerika Serikat pada abad 19 hingga 20. William James mengatakan bahwa secara ringkas pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. Untuk mengukur kebenaran suatu konsep, kita harus mempertimbangkan apa konsekuensi logis penerapan konsep tersebut. Keseluruhan konsekuensi itulah yang merupakan pengertian konsep terjadi. Jadi, pengertian suatu konsep ialah konsekuensi logis itu. Bila suatu konsep yang dipraktekkan tidak mempunyai akibat apa-apa, maka konsep itu tidak mempunyai pengertian apa-apa bagi kita. Sejak dahulu hingga saat ini, dunia pendidikan selalu membuka diri terhadap kemungkinan diterapkannya suatu format pendidikan yang ideal untuk menjawab permasalahan global. Banyak teori telah diadopsi untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk teori pragmatisme. Dari aliran filsafat pragmatisme mencoba mengisi ruang dan waktu untuk turut mencari solusi terbaik terhadap model pendidikan yang dianggap selangkah ketinggalan dengan perkembangan pola pikir manusia itu sendiri. Sebagian penganut pragmatisme ada yang mengatakan bahwa suatu ide atau tanggapan dianggap benar jika ide atau tanggapan tersebut menghasilkan sesuatu, yakni jalan yang dapat membawa manusia ke arah penyelesaian masalah secara tepat atau berhasil. Seseorang yang ingin membuat hari depan, ia harus membuat kebenaran, karena masa depan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh masa lalu. Seiring dalam perkembangan, dunia pendidikan berupaya menyelaraskan antara eksplorasi pikiran manusia dengan solusi tindakan bersama perangkatnya untuk mencapai puncak temuan. Tekanan utama pragmatisme dalam pendidikan selalu dilandaskan bahwa subjek didik bukanlah objek, melainkan subjek yang memiliki pengalaman. Setiap subjek didik tidak lain adalah individu yang mengalami sehingga mereka berkembang, serta memiliki inisiatif dalam mengatasi problem hidup yang mereka miliki. Selanjutnya ada metafisika pragmatisme. Filsafat pragmatisme secara umum dipandang berupaya menengahi pertikaian idealisme dan empirisme, serta berupaya melakukan sintesis antara keduanya. Pragmatisme berdasarkan dirinya pada metode filsafat yang memakai sebab-sebab praktis dari pikiran serta kepercayaan sebagai ukuran untuk menetapkan nilai dan kebenaran. Di sini pandangan William James tentang pragmatisme agaknya mewakili pertanyaan kita tentang pragmatisme tersebut. Pragmatisme adalah sikap memandang jauh terhadap benda pertama, prinsip-prinsip, serta kategori-kategori yang dianggap sangat penting untuk melihat ke depan pada benda-benda terakhir berdasarkan akibat dan fakta-fakta.
Dalam penjabaran William di atas, kita bisa mengetahui betapa filsafat pragmatisme selalu menjadi pemikiran filsafat yang didasarkan pada metode dan pendirian ketimbang pada doktrin filsafat yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, pragmatisme kerap pula disadari sebagai upaya-upaya penyelidikan eksperimental berdasarkan metode sains modern. Pengalaman menjadi sesuatu yang begitu fundamental dan begitu menentukan. Pemikiran ini menunjukkan bahwa epistemologi pragmatisme sepenuhnya berbasis pendekatan empiris. Apa yang bisa dirasakan itulah yang benar. Artinya, akal, jiwa, dan materi adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebab hanya dengan mengalamilah pengetahuan itu dapat diserap. Pengalaman tersebut parameter ketika sesuatu dapat diterima kebenarannya. Oleh karena itu, para pragmatis tidak nyaris pernah mendasarkan satu hal kebenaran. Menurut mereka, pengalaman yang pernah mereka alami akan berubah jadi realitas yang mereka alami pun berubah. Yang ketiga adalah filsafat pragmatisme dalam pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan pragmatisme mengarahkan agar subjek didik saat belajar di sekolah tak berbeda ketika ia berada di luar sekolah. Oleh karenanya, kehidupan di sekolah selalu disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan bagian dari persiapan untuk menjalani hidup. Di sini, pengalaman belajar di sekolah tidak berbeda dengan pengalaman saat ia belajar di luar sekolah. Pelajaran menghadapi problem yang menyebabkan lahirnya tindakan penuh dari pemikiran yang relatif. Di sini, kecerdasan disadari akan melahirkan pertumbuhan dan pertumbuhan akan membawa mereka di dalam beradaptasi dengan dunia yang berubah. Ide gagasan yang berkembang menjadi sarana keberhasilan. Seiring dengan berkembangnya dunia pendidikan berupaya menyelaraskan antara eksplorasi manusia dengan solusi tindakan manusia. Modal pembelajaran pragmatisme adalah anak belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok, anak akan merasa bersama-sama terlibat dalam masalah dan pemecahannya. Anak akan terlebih bertanggung jawab terhadap beban dan kewajiban masing-masing, sementara guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Model pembelajaran ini berupaya membangkitkan hasrat anak untuk terus belajar, serta anak dilatih berpikir secara logis. Adapun implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup 5 hal pokok. Yang pertama adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Yang kedua adalah kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Yang keempat yaitu metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing atau belajar sambil bekerja, serta metode pemecahan masalah atau problem solving method, serta metode penyelidikan dan penemuan yaitu inquiry and discovery method. Dalam praktiknya atau mengajar, metode ini membutuhkan guru yang memiliki sifat pemberi kesempatan, bersahabat, seorang pembimbing berkepandangan terbuka, antusias, kreatif, kerjasama, dan bersungguh-sungguh agar belajar berdasarkan pengalaman dapat diaplikasikan oleh siswa dari apa yang diciptakan dapat tercapai. Yang kelima yaitu peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Selain hal di atas, pendidikan pragmatisme kerap dianggap sebagai pendidikan yang mencanangkan nilai-nilai demokrasi dalam ruang pembelajaran sekolah, karena pendidikan bukan uang yang terpisah dari sosial. Setiap orang dalam suatu masyarakat juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam
setiap pengambilan keputusan pendidikan yang ada. Yang kedua yaitu aliran sosialisme. Sosialisme secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, sosial yang berarti kemasyarakatan. Istilah sosialisme pertama kali muncul di Perancis sekitar 1830. Umumnya, sebutan ini dikenakan bagi aliran yang masing-masing hendak mewujudkan masyarakat yang berdasarkan hak milik bersama terhadap alat-alat produksi. Dengan maksud agar produksi tidak lagi diselenggarakan oleh orang-orang atau lembaga perorangan atau swasta yang hanya memperoleh laba, tetapi semata-mata untuk melayani kebutuhan masyarakat. Dalam arti tersebut, ada 4 macam aliran yang dinamakan sosialisme. Yang pertama, sosialis demokrat, yang kedua, komunis, yang ketiga, anarkisme, yang keempat, sinkalisme. Sosialisme ini muncul kira-kira pada awal abad 19, tetapi gerakan ini belum berarti dalam lapangan politik. Baru sejak pertengahan abad 19, yaitu sejak terbit bukunya Marx, Manifest Komunis. Sosialisme itu seakan-akan sebagai faktor yang sangat menentukan jalannya sejarah umat manusia. Dalam perkembangannya, Lenin dan Stalin berhasil mendirikan negara komunis. Istilah sosialis lebih disukai daripada komunis karena dirasa lebih terhormat dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan demikian, dapat dikemukakan sosialisme sebagai ideologi politik adalah suatu keyakinan dan kepercayaan yang dianggap benar mengenai tatanan politik yang mencita-citakan terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata melalui jalan evolusi, persuasi, konstitusional, parlementer, dan tanpa kekerasan. Sebagai tanggapan dari fenomena inilah, maka muncullah gerakan pendidikan anti-kapitalisme sebagai kritik atas masyarakat kapitalisme yang memaksa agar memutus formasi pendidikan dan pelatihan yang dikotak-kotakkan menurut kelas sosial. Masyarakat proletariat amat berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan masyarakat borjuis, dan pada dasarnya pendidikan adalah untuk semua orang dari golongan manapun. Mungkin sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.